Pernahkah kamu merasa berada di sebuah ruangan penuh orang, tapi tidak ada satupun yang benar-benar mengenal kamu? Kamu ingin terlihat menarik, ingin didengar, ingin dihormati, tetapi entah kenapa pembicaraan berhenti di permukaan. Bayangkan seandainya hanya dengan senyuman, mendengarkan dengan tulus, atau menyebut nama seseorang, kamu bisa membuka hati mereka. Bayangkan, kamu mampu membuat orang lain menghargai, bahkan mengikuti kamu. Bukan karena paksaan, melainkan karena mereka benar-benar ingin melakukannya. Inilah seni yang diajarkan Dale Carnegie dalam buku klasiknya How to Win Friends and Influence People. Buku yang telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia. Dari pebisnis, pemimpin, hingga orang biasa yang ingin hubungan sosialnya lebih bermakna. Mari kita jelajahi bersama, bukan sekedar teori, melainkan prinsip hidup yang bisa langsung kamu praktekkan mulai dari hari ini. Hai sahabat audiobook Indonesia, dimanapun berada, kali ini kita akan merangkum salah satu buku terbaik karya Dale Carnegie, judul How to Win Friends and Influence People. Bab pertama, teknik dasar dalam menangani orang. Bagian pertama, jika kamu ingin mengumpulkan madu, jangan menendang sarang lebah. Jangan mengkritik orang lain, kamu tidak akan mengubah apapun, dan kamu akan dibenci. Kritik itu sia-sia. Lagi pula, orang yang kamu kritik akan membenarkan dirinya sendiri. Siapapun bisa mengkritik, mengutuk, dan mengeluh. Tetapi dibutuhkan pengendalian diri untuk bisa memaafkan. Prinsip pertama, jangan mengkritik, mengutuk, atau mengeluh. Bagian kedua, rahasia besar berurusan dengan orang lain. Hanya ada satu cara untuk membuat seseorang melakukan sesuatu, yaitu dengan membuatnya ingin melakukannya. Menurut John Dewey, orang ingin menjadi penting di atas segalanya. Keinginan untuk menjadi penting, inilah yang menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal hebat dan juga hal-hal buruk. Jangan ragu untuk memuji dan hindari mencari kesalahan. Orang akan bekerja lebih baik jika ada persetujuan. Jangan anggap remeh orang lain. Tunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. Perbedaan antara apresiasi dan sanjungan adalah apresiasi tulus. Sementara sanjungan tidak tulus, apresiasi adalah kebajikan yang sering diabaikan dan kita harus menambahkannya ke dalam rutinitas kita sehari-hari. Dengan menunjukkan apresiasi, kamu akan menjalin hubungan yang kuat dengan orang lain. Apresiasi yang tulus akan membuahkan hasil, sementara kritik akan gagal. Prinsip kedua, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Bagian 3. Barang siapa bisa melakukan ini, seluruh dunia akan bersamanya. Barang siapa tidak bisa, akan menempuh jalan kesepian. Kamu tertarik dengan apa yang kamu inginkan, tapi tidak ada orang lain selain kamu yang tertarik. Untuk memengaruhi orang lain, bicarakan apa yang mereka inginkan. Ketika kamu ingin membujuk orang, pikirkan bagaimana kamu bisa membuat orang tersebut mau melakukannya. Cobalah untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bukan hanya sudut pandang kamu sendiri. Intinya adalah setiap pihak mendapatkan sesuatu dari negosiasi ini. Prinsip ketiga, bangkitkan keinginan yang kuat dalam diri orang lain. Bab kedua, 6 cara membuat orang menyukai kamu. Bagian 1, lakukan ini dan kamu akan diterima di mana saja. Untuk mendapatkan lebih banyak teman, kamu harus tertarik pada orang lain. Kamu bisa mencoba membuat orang tertarik pada kamu. Tetapi ini akan memakan waktu lebih lama dan kamu akan mendapatkan lebih sedikit teman karena orang-orang tertarik pada diri mereka sendiri. Untuk mendapatkan perhatian waktu dan kerjasama orang lain, kamu harus menunjukkan minat yang tulus kepada mereka. Untuk mendapatkan teman, lakukan sesuatu untuk orang lain. Hal-hal yang membutuhkan waktu, energi, dan perhatian, sapa orang lain dengan minat dan antusiasme. Prinsip pertama, jadilah orang benar-benar tertarik pada orang lain. Bagian kedua, cara sederhana untuk membuat kesan pertama yang baik. Ekspresi wajah yang tidak tulus terasa mekanis. Senyum yang tulus akan memberikan kesan yang mendalam. Senyum itu kuat. Untuk berhasil dalam segala hal,
Pertama-tama kamu harus bersenang-senang melakukannya. Ketika kamu tidak ingin tersenyum, paksakan diri kamu untuk tersenyum, dan ini akan mengubah suasana hati kamu dan orang lain. Prinsip kedua, tersenyum. Bagian ketiga, jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan menghadapi masalah. Setiap kali bertemu orang baru, bayangkan orang tersebut dalam pikiran kamu. Dan ingatlah nama serta beberapa fakta dasarnya. Mengingat nama seseorang adalah salah satu pujian paling efektif yang bisa kamu berikan kepada orang. Prinsip ketiga, ingatlah bahwa nama seseorang adalah suara paling manis dan paling penting bagi orang tersebut dalam bahasa apapun. Bagian keempat, cara mudah menjadi pembicara yang baik. Kebanyakan orang lebih suka membicarakan diri sendiri daripada mendengarkan apa yang kamu katakan. Dengarkan dengan seksama dan tunjukkan minat yang tulus. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada memberikan perhatian penuh kepada seseorang. Jadilah pendengar yang baik. Hal ini membuat orang merasa penting. Mereka hanya ingin berbicara tanpa menerima nasihat. Agar menarik, kamu harus tertarik terlebih dahulu. Prinsip keempat, jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Bagian kelima, cara menarik minat orang. Untuk menarik minat orang, cari tahu subjek yang paling mereka sukai dan bicarakan tentangnya. Prinsip 5, bicara berdasarkan minat orang lain. Bagian keenam, cara membuat orang menyukai kamu secara instan. Lakukan sesuatu untuk seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Buat orang lain merasa penting. Tak ada yang suka sanjungan yang tak tulus, tapi semua orang mendambakan penghargaan yang tulus. Lakukanlah setiap saat. Dimanapun, kesopanan kecil sangat berarti. Prinsip 6, buat orang lain merasa penting dan lakukan dengan tulus. Bab ketiga, membujuk orang agar mengikuti cara berpikir kamu. Bagian pertama, kamu tidak bisa memenangkan argumen. Cara terbaik untuk memenangkan argumen adalah dengan menghindarinya. Beginilah cara mencegah perselisihan berkembang menjadi pertengkaran. Dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita cenderung bersikap defensif. Jadilah tenang, berpikirlah, kendalikan emosi dengan cari poin-poin yang kamu setujui. Bersikaplah jujur, tinjau kembali ide lawan bicara, dan ucapkan terima kasih. Sarankan pertemuan orang lain untuk mendapatkan waktu merenung. Prinsip pertama, satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil terbaik dari sebuah argumen adalah dengan cara menghindarinya. Bagian kedua, cara pasti membuat musuh, cara menghindarinya. Hindari memberitahu orang lain bahwa mereka salah. Jangan mencoba mengubah pikiran mereka. Ajari mereka sesuatu dan berharap mereka mempelajarinya. Sekalipun kamu tahu kamu benar, jangan mulai mengoreksi seseorang dengan mengatakan hal itu. Masalahnya bukan karena orang-orang protektif terhadap ide-ide mereka. Mereka lebih peduli dengan harga diri mereka. Ketika seseorang menyatakan sesuatu, jangan langsung menghakiminya. Cobalah untuk memahaminya. Prinsip kedua, hormati pendapat orang lain. Jangan pernah bilang, kamu salah. Bagian ketiga, jika kamu salah, akui saja. Ketika Anda salah, akui saja. Lakukan dengan cepat dan antusias. Kalahkan orang lain. Kritik diri sendiri jika perlu. Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian. Ini biasanya menyelesaikan masalah yang awalnya membuat kamu minta maaf. Jangan membela kesalahan kamu. Akui saja. Prinsip ketiga, jika Anda salah, akui dengan cepat dan tegas. Bagian keempat, setetes madu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah pikiran dan setuju dengan kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah menggunakan kata-kata yang bijak dan pendekatan yang lebih ramah. Dengan meyakinkan orang lain bahwa kamu adalah teman, kamu sedang membuka jalan menuju kesepakatan. Prinsip keempat, mulailah dengan cara yang bersahabat. Bagian kelima, rahasia Sokrates. Hindari memulai percakapan dengan perbedaan. Tekankan hal-hal yang kamu setujui terlebih dahulu. Usahakan untuk mendapatkan persetujuan sebanyak mungkin terlebih dahulu agar menarik perhatian lawan bicara. Semoga semua persetujuan tersebut akan mengarah pada kesepakatan atas usulan akhir Anda. Prinsip kelima, segera buat orang lain berkata, ya. Bagian keenam, katup pengaman dalam penanganan keluhan. Saat kamu mencoba meyakinkan seseorang, biarkan mereka yang berbicara. Fokus saja pada mengajukan pertanyaan. Jangan menyela meskipun kamu tidak setuju. Dengarkan, bersikaplah tulus, dan dorong mereka untuk terus berbicara. Prinsip keenam, biarkan orang lain berbicara lebih banyak.
Bagian 7. Cara mendapat kerjasama. Alih-alih memaksakan pendapat kamu kepada orang lain, biarkan mereka menemukan idenya sendiri. Biarkan orang lain merasa bahwa ide-ide tersebut adalah miliknya sendiri. Prinsip 7. Biarkan orang lain merasa bahwa ide tersebut adalah miliknya. Bagian 8. Formula yang akan memberikan keajaiban bagi kamu. Ketika seseorang salah, jangan menghakiminya. Cobalah untuk memahaminya. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Hal ini bisanya akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan mengurangi gesekan yang terjadi. Prinsip ke-8. Cobalah untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dengan jujur. Bagian ke-9. Apa yang diinginkan semua orang untuk menghentikan pertengkaran? Gunakan frasa yang melembutkan seperti, kalau aku jadi kamu, aku juga akan merasakan hal yang sama. Kebanyakan orang yang kamu temui mendambakan simpati. Beri mereka simpati dan kamu akan dicintai. Saat menghadapi seseorang yang sedang marah, kendalikan diri kamu. Dengan meminta maaf dan bersimpati kepada orang lain, mereka akan minta maaf dan bersimpati kepada kamu. Kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari suatu situasi jika kamu mengendalikan emosi dan membalas hinaan dengan kebaikan. Prinsip 9. Bersikap simpatik terhadap ide dan keinginan orang lain. Bagian 10. Daya tarik yang disukai semua orang. Ketika kamu ingin seseorang tidak melakukan sesuatu, doronglah mereka untuk memiliki motif yang lebih mulia. Prinsip 10. Mengacu pada motif yang lebih mulia. Bagian 11. Film melakukannya, TV melakukannya, mengapa kamu tidak melakukannya? Mengatakan kebenaran saja tidak cukup. Mendramatisasinya dengan membuatnya lebih menarik atau dramatis akan berhasil. Untuk menarik perhatian, kamu harus menggunakan pendekatan serupa. Beginilah cara kerjanya di TV dan film. Prinsip 11. Dramatisasi ide kamu. Bagian 12. Ketika tidak ada cara lain untuk berhasil, cobalah ini. Untuk menyelesaikan sesuatu, doronglah persaingan yang bersahabat. Bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk menjadi lebih baik. Setiap orang sukses menyukai kesempatan untuk unggul. Prinsip 12. Berikan tantangan. Bab 4. Menjadi pemimpin. Cara mengubah orang tanpa menyinggung atau menimbulkan kebencian. Bagian pertama. Jika kamu harus mencari kesalahan, inilah cara memulainya. Cara termudah untuk mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan adalah tepat setelah kamu dipuji. Dengan memuji, kamu mungkin mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa mintanya. Prinsip 1. Mulailah dengan pujian dan penghargaan yang jujur. Bagian kedua. Cara mengkritik dan tidak dibenci karenanya. Jika kamu mulai dengan pujian, siapkan kata tetapi di tengah dan akhiri dengan kritik. Kata tetapi justru membuat orang tersebut mempertanyakan ketulusan pujian tersebut. Jika demikian, ganti kata tapi menjadi dan. Berikan contoh yang baik. Prinsip kedua, menarik perhatian pada kesalahan orang lain secara tidak langsung. Bagian 3, bicarakan kesalahan kamu sendiri terlebih dahulu. Daripada menunjuk kesalahan orang lain terlebih dahulu, bicarakan kesalahan kamu sendiri. Prinsip 3, bicarakan kesalahan kamu sendiri sebelum mengkritik orang lain. Bagian keempat, tidak ada yang suka menerima perintah. Berikan saran, bukan perintah. Percayalah bahwa orang-orang yang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka. Ini mendorong kerjasama, alih-alih pemberontakan. Memerintahkan orang lain justru menimbulkan kebencian. Prinsip keempat, ajukan pertanyaan daripada memberi perintah langsung. Bagian 5, biarkan orang lain menyelamatkan mukanya. Jangan mengancam, mengkritik atau mencari kesalahan. Biarkan seorang menyelamatkan mukanya. Jangan menyakiti harga diri orang lain. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, kita bisa menghancurkan ego orang lain dengan membiarkan seseorang kehilangan muka. Prinsip 5, biarkan orang lain menyelamatkan mukanya. Bagian 6, cara mendorong orang lain menuju kesuksesan. Pujilah setiap perkembangan kecil. Tekankan hal-hal yang baik yang pada orang lain. Dan minimalkan hal-hal buruk. Dengan berfokus pada hal-hal baik, hal-hal buruk pada akhirnya akan hilang. Pujian yang spesifik akan terasa tulus. Prinsip ke-6, pujilah kemajuan sekecil apapun dan pujilah setiap kemajuan. Berikan pujian yang tulus dan berlimpah. Bagian 7, beri anjing nama yang baik. Ketika seseorang melakukan kesalahan serius, bersikaplah jujur. Jika kamu ingin seseorang perbaiki suatu sifat, bersikaplah seolah-olah ini salah satu keunggulannya. Ini akan beri mereka reputasi yang harus dipertahankan. Mereka biasanya akan berusaha
melampaui diri mereka sendiri. Prinsip 7, berikan orang lain reputasi yang baik untuk dijalani. Bagian ke-8, jadilah kesalahan tampak mudah diperbaiki. Jika kamu menekankan kesalahan seseorang, kamu justru mengecilkan hati mereka. Jika kamu memuji hal yang baik dan meminimalkan kesalahannya, kamu justru menyemangati mereka. Prinsip 8, gunakan dorongan. Buatlah kesalahan tampak mudah diperbaiki. Bagian 9, membuat orang senang melakukan apa yang kamu inginkan. Buatlah tersebut senang melakukan apa yang kamu rasakan. Beri mereka jabatan dan wewenang untuk mengubah sikap atau perilaku seorang. Seorang pemimpin harus bersikap tulus. Ketahui apa yang kamu ingin orang tersebut lakukan. Bersikap empati. Pertimbangkan manfaat yang seharusnya diterima orang tersebut. Sesuaikan manfaat dengan keinginan. Ajukan permintaan dengan menyampaikan gagasan bahwa orang lain akan mendapatkan manfaat. Prinsip 9, buat orang lain senang melakukan apa yang kamu rasakan. Teman-teman audiobuku Indonesia, kamu sudah mendengar prinsip-prinsip sederhana namun kuat dari Dale Carnegie. Buku ini bukan sekadar tentang membuat orang lain menyukai kita. Bukan juga tentang trik manipulasi. Ini adalah seni membangun hubungan dengan ketulusan. Menghargai orang-orang lain, mendengarkan dengan hati, dan menanamkan rasa penting dalam diri mereka. Sekarang tantangan saya untuk kamu, mulai hari ini. Pilih salah satu prinsip, lalu praktekkan. Entah itu tersenyum lebih sering, mengingat nama orang, atau mendengarkan tanpa menyela. Lakukan secara konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan ingatlah, jika kamu bisa memenangkan hati orang lain, kamu tidak hanya memiliki teman, tapi juga pengaruh yang akan bertahan seumur hidup. Inilah How to Win Friends and Influence People. Saatnya kamu membuktikannya dalam hidup kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan audiobuku How to Win Friends and Influence People. Jangan lupa untuk mendukung karya aslinya dengan membeli bukunya di toko buku kesayangan Anda. Stay tune untuk ringkasan buku-buku inspiratif lainnya hanya di Audiobuku Indonesia. Sampai jumpa di audiobook berikutnya.